Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sofiana, mahasiswi di Universitas Pamulang semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas untuk membuat video mereview mata kuliah perekonomian Indonesia tentang materi perekonomian Indonesia di 5 masa, yaitu perekonomian di masa Orde Lama, perekonomian di masa Orde Baru, perekonomian masa transisi, dan perekonomian pada masa reformasi, dan terakhir perekonomian di saat ini atau saat pandemi COVID-19. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah tentang perekonomian Indonesia di Orde Lama, yaitu pada masa Orde Lama masih menganut sistem tertutup karena berorientasi sosial pada rezim Soekarno. Nah, buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama yang disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun non-fisik selama pendudukan Jepang. Dilihat dari aspek politik selama periode lama, dikaitkan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Nah, pada masa Orde Lama sendiri dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa pasca kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Yang pertama akan dibahas adalah masa pasca kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Nah, di mana keadaan ekonomi pada saat itu adalah sangat buruk. Karena apa? Karena inflasi yang ada merupakan suatu perubahan yang signifikan oleh penguasa pribumi yang masih belum dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi. Nah, yang kedua adalah masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 sampai 1957. Nah, pada saat ini pun perekonomian Indonesia masih justru malah makin memburuk. Kenapa? Karena tidak adanya perubahan yang signifikan oleh pengusaha pribumi yang belum dapat bersaing dengan pengusaha dari luar. Yang ketiga adalah masa kepemimpinan demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1957 sampai 1967. Nah, karena belum bisa mempelajari kondisi perekonomian di negara Indonesia, maka sistem baru atau sistem demokrasi terpimpin ini pun belum mampu memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia. Kenapa sih? Karena Indonesia masih mengalami devaluasi atau nilai mata uang dan simpanan kas negara yang dibekukan, serta kegagalan dalam berbagai tindakan moneter. Nah, yang kedua adalah masa perekonomian Orde Baru. Nah, tujuan adanya perekonomian Orde Baru ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar. Nah, periode awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Karena apa? Karena program pemerintahan berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Nah, kebijakan ekonomi diarahkan pada pengembangan berbagai bidang, yaitu kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan pendapatan, kesempatan kerja. Nah, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda dalam melakukan berbagai hal. Nah, penyebaran pembangunan dan peradilan, semua itu dilakukan secara periodik dalam 5 tahunan. Kemudian yang ketiga adalah perekonomian pada masa transisi, di mana pada bulan September 1997 nilai tukar yang terus-menerus melemah menggoncang perekonomian nasional. Karena untuk mencegah agar keadaan tidak bertambah buruk, pemerintahan Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, ya, diantaranya adalah menunda proyek-proyek
yang senilai 90 triliun rupiah dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara. Nah, selain itu juga pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak B.J. Habibie disebut pemerintahan reformasi, namun ternyata pemerintahan ini pun tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya dengan masa transisi karena adanya KKN yang semakin meningkat, kerusuhan dan krisis politik. Nah, pada tahun 1998 pun terdapat krisis politik yang berupa krisis rupiah yang mengakibatkan gerakan mahasiswa pun mendesak agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya yang kemudian digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Nah, karena tidak adanya perubahan yang berupa KKN, inflasi dan kerusuhan masih merajalela di mana-mana. Yang selanjutnya adalah kebijaksanaan pada tahun 1995 sampai 1996. Ada 3 kebijakan yang dibuat pada saat itu. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini mengarahkan untuk mengendalikan sumber-sumber ekspansi M2, khususnya meningkatkan kredit bank dan arus modal luar negeri. Yang kedua adalah kebijaksanaan valuta asing atau devisa. Ini mengarahkan untuk mengurangi dorongan masuknya modal asing, terutama yang berjangka pendek. Nah, yang ketiga adalah kebijaksanaan sektor real. Nah, pada tanggal 4 Juni 1996, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kebutuhan ekonomi serta meningkatkan efisien dan ketahanan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi nasional dalam negeri. Yang selanjutnya adalah terjadinya kontraksi ekonomi sejak tahun 1998. Proses kontraksi ekonomi ini pun terjadi karena penurunan nilai tukar rupiah yang tajam yang disertai dengan terputusnya akses ke sumber dana luar negeri yang menyebabkan turunnya produksi secara drastis dari dalam negeri, sehingga berkurangnya kesempatan kerja yang mengakibatkan banyak pengangguran yang terjadi pada saat itu. Nah, indikator kontraksi ekonomi menimbulkan berbagai permasalahan non-ekonomi dalam waktu bersamaan. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah kerusuhan sosial, terus jaringan distribusi yang tidak berfungsi sepenuhnya atau tidak berfungsi efektif. Nah, serta adanya pergantian pemimpin dan sistem baru yang terjadi pada saat itu. Nah, masalah-masalah apa sih yang dihadapi setelah krisis ini? Nah, permasalahan penting yang dihadapi Indonesia pada saat itu yaitu menyangkut biaya krisis atau besarnya pengorbanan yang harus dibayar akibat krisis tersebut ya, dan lamanya pengorbanan itu yang harus dipikul. Nah, setelah krisis berlangsung, ternyata total biaya yang harus dibayar masyarakat Indonesia pun lebih besar daripada total krisis yang dialami oleh negara lain seperti Thailand, Korea Selatan, dan negara tetangga Malaysia, yang meliputi biaya-biaya sosial dan biaya-biaya ekonomi. Nah, adapun dari pemerintahan melakukan rencana atau program pemulihan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan atau yang disingkat Bappenas, yang diwakili oleh Bapak Budiono. Pemerintah menetapkan 4 tahapan, yaitu penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pembangunan. Sedangkan untuk pemulihan ekonomi pada bulan November tahun 1997, Indonesia meminta bantuan kepada IMF untuk mendapat bantuan dana. Yang pertama adalah sebesar 3 miliar rupiah dolar Amerika Serikat pada bulan Januari 1998 berupa penandatanganan nota kesepakatan yang memuat 50 poin kebijaksanaan ekonomi makro.
kemudian restrukturasi keuangan dan reformasi struktural, dan terakhir adalah tanda tangan memorandum pada bulan April tahun 1998. Kemudian pada masa selanjutnya yaitu sejarah perekonomian Indonesia pada masa reformasi. Reformasi ini dimulai pada saat kepemimpinan Bapak Presiden B.J. Habibie. Kebijakan yang terjadi pada masa itu menjadi perhatian banyak khalayak karena dengan cara mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kita sering sebut dengan Pak Gus Dur, kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri, dan pada pemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masalah yang diwariskan dari masa Orde Lama pun masih masih berjalan, namun tidak sempurna. Hal ini bisa dilihat dari pemerintahan yang masih terdapat KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, dan kinerja BUMN, serta melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi polemik bagi negara Indonesia. Yang terakhir adalah pembahasan tentang perekonomian pada saat ini, di mana sistem yang digunakan pada saat ini adalah lebih condong ke barat, yaitu menggunakan sistem liberal atau kapitalis. Nah, sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan ini terdapat dampak positif untuk negara ya, termasuk dari aspek permodalan, karena kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing. Namun ada juga untuk dampak negatifnya, yaitu banyak terjadi pengangguran, terus kemiskinan, dan krisis ekonomi yang makin merajalela karena sedikitnya peluang kerja bagi pribumi karena masuknya tenaga kerja dari luar. Di saat pandemi COVID-19 ini, perekonomian di Indonesia itu sangat turun drastis ya, karena banyaknya karyawan-karyawan yang dikurangkan dari perusahaannya, karena perusahaannya itu memang tidak berjalan dengan lancar. Kenapa perusahaan itu tidak berjalan dengan lancar? Karena dalam COVID-19 ini orang-orang itu pada takut untuk berkunjung, membeli sesuatu yang seperti biasanya, seperti makan-makan di mal-mal, terus di pinggir-pinggiran jalan, dan juga banyak juga bidang-bidang perindustrian yang tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan memang pendistribusian barang tersebut ke eceran atau ke pedagang-pedagang agen gitu memang juga tidak berjalan dengan lancar. Jadi sangat penjualan mereka itu tidak berjalan dengan semestinya. Seperti saya misalnya, saya juga bekerja di bidang obat-obatan ya. Mungkin orang berpikirnya bidang obat-obatan itu akan berjalan seperti biasanya karena obat-obat kan dipakai untuk orang-orang yang sakit-sakit untuk COVID-19, tapi sebenarnya tidak juga gitu, karena obat untuk orang COVID-19 itu tidak digunakan dari semua divisi, karena divisi dalam bidang farmasi itu berbeda-beda. Jadi ada juga yang divisi farmasi yang obatnya berkaitan dengan batuk, dengan pilek, itu justru malah akan berhenti. Dikarenakan apa? Karena pasien-pasien yang mempunyai indikasi batuk atau pilek itu akan takut datang ke klinik atau ke rumah sakit, karena mereka takut berpikiran kalau nanti akan dicap COVID-19 kayak gitu. Sebenarnya itu hal yang tidak harus ditakutkan gitu, karena kalau mereka
malah takut untuk berkunjung ke rumah sakit dan memeriksa kondisi sakit penyakitnya, itu malah berbahaya kalau misalnya memang dia positif COVID-19 kayak gitu. Nah makanya dari itu di hampir semua bidang usaha ya, bahkan sampai seperti saya aja di bidang obat-obatan aja sudah mulai goyang juga gitu. Di bidang pemerintahan pun banyak banyak bantuan juga ya dalam mengatasi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, seperti memberikan sembako-sembako ke RT-RT yang bagi masyarakat-masyarakatnya yang memang diberhentikan dalam pekerjaannya ya, seperti beras, minyak atau sarden kayak gitu. Dan juga pemerintah juga memberikan sumbangan dana bagi karyawan yang diberhentikan kerja dengan peraturan pemberian uangnya itu digunakan untuk apa namanya tuh, membuat seminar, dia mengikuti seminar-seminar di online gitu ya, sebagai pelatihan kerja dia nanti apabila kalau misalnya memang pandemi ini sudah berakhir, dia siap untuk maju untuk melamar kerja lagi karena sudah mempunyai pengetahuan lebih dari seminar-seminar online yang diberikan pemerintah itu. Dan sebagian besar juga karyawan-karyawan yang diberhentikan itu ya, seperti orang-orang yang diberhentikan itu rasa beruntung juga karena ada dapat bantuan dari pemerintah yang peduli gitu atas karyawannya yang sudah dipecat. Mungkin itu sih menurut saya.